Apa hukumnya Pak Ustadz? Laki-laki dewasa memakai kalung dari emas. Uhillu zahab wal harir lil unsa min ummati. Aku halalkan emas dan sutra bagi perempuan. Wa uharrimuhuma lirrijal. Aku haramkan bagi laki-laki. Dua, Nabi memanggil sahabat, sini, mana tanganmu? Ditarik Nabi, cincin campakkan Nabi. Setelah Nabi pergi, datang sahabat yang lain, pakai? Enggak, aku tak akan memakai yang pernah dibuang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki tak boleh pakai cincin, pakai gelang, pakai kalung, pakai anting emas. Itu cincin emas, ini perak. Ini bukan emas, perak. Emas putih Pak Ustadz, emas putih haram. Karena emas putih itu emasnya 80, yang 15-nya perak, yang 5-nya nikel. Nikel, perak, emas campur, maka warnanya jadi putih. Jangan. Oleh sebab itu bercampur, maka pakai perak. Kalau mau cincin perak, ini cincin perak. Cincin tunangan terserah, perak. Sebaiknya tak usah pakai cincin tunangan, karena nanti orang tahu kalian sudah tunangan. Nah, awak mau tetap single kan? Bercanda, tak apa-apa, boleh pakai cincin. Kenapa tak boleh pakai cincin? Ternyata emas itu ada butiran-butirannya, molekul-molekul kecil macam debu, masuk ke pori-pori, masuk ke darah, masuk ke jantung, menyebabkan penyakit Alzheimer, tua sebelum masanya, lemah, lesu, letih, loyo, lunglai. Penyakit Alzheimer. Kenapa perempuan boleh? Perempuan dia masuk ke dalam, keluar lagi melalui darah haid menstruasi. Makanya kalau ada bapak yang haid, pakailah. Kenapa tak boleh pakai sutra? Karena orang yang memakai kain sutra memicu pertumbuhan hormon feminin. Hormon kita ini dua, yang satu maskulin, laki-laki, yang satu feminin, perempuan. Ibu kalau pakai baju sutra makin feminin, yang tomboy-tomboy jadi feminin, perempuan. Tapi kalau laki-laki pakai sutra bisa berubah menjadi feminin. Tengok perancang-perancang busana, feminin, badan kekar tapi hai. Jangan pakai sutra, memicu pertumbuhan feminin, tak boleh, haram. Pertanyaan berikutnya, bagaimana hukumnya memakai perhiasan emas bagi laki-laki? Memang perhiasan emas dalam Islam itu hanya diperuntukkan bagi kaum perempuan. Ya, perhiasan emas dan baju dari sutra, pakaian dari sutra itu hanya diperuntukkan bagi kaum perempuan. Sedangkan bagi laki-laki itu haram untuk digunakan. Kenapa? Karena dalam riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bahwa Nabi pernah memegang sutra di tangan kanan dan emas di tangan kiri. Kemudian Nabi mengatakan, inna hadzaini haramun ala dzukuri ummati. Sesungguhnya dua benda ini, yaitu sutra dan emas, itu haram dipakai bagi laki-laki dari umatku. Artinya perhiasan emas, kain sutra itu hanya diperuntukkan bagi kaum perempuan. Perempuan boleh memakai perhiasan emas, memakai baju sutra dan sebagainya, tapi laki-laki itu diharamkan. Dan maka ini menjadi ciri khusus bagi wanita. Sedangkan laki-laki itu diharamkan untuk tasyabuh atau menyerupai wanita dalam hal cara berpakaian dan lain sebagainya. Nah, karena emas ini khusus bagi wanita, maka laki-laki tidak boleh kemudian menyerupai wanita dalam hal dia memakai perhiasan emas. Tapi kalau perak, ini nanti malah dibolehkan. Cincin, ya, cincin dari perak itu dibolehkan. Kenapa? Karena Nabi pun pernah memakai cincin dari perak, yang mana cincin itu dipakai sebagai stempel. Ya, jadi kalau Nabi berkirim surat ke raja-raja gitu ya, untuk berdakwah, untuk mendakwakan Islam, mengajak masuk Islam, itu Nabi menyetempel suratnya dengan cincin yang ada tulisan Muhammadun Rasulullah. Jadi cincin itu terbuat dari perak, sehingga kalau cincin terbuat dari perak bagi laki-laki itu hukumnya boleh. Tapi kalau dari emas, ya, baik emasnya emas murni atau emas hanya lapisan saja, atau emasnya campuran gitu ya dengan logam yang lain, maka ini tidak boleh dipergunakan bagi laki-laki. Ya, cincin emas, kalung emas, jam terbuat dari emas misalnya gitu ya, ini tidak diperbolehkan bagi laki-laki. Ini hanya khusus dipergunakan bagi perempuan. Makanya kalau ada tukar cincin, ya, tradisi tukar cincin sebelum nikah, nah ini sebetulnya kalau cincinnya emas, ya, ini kan berarti tukar cincin, yang perempuan ngasih cincin ke laki-laki, yang laki-laki ngasih cincin ke perempuan, sehingga
si laki-laki ini memakai cincin dari perempuan. Kalau ini emas, ini tidak boleh. Ya karena emas itu tidak boleh dipakai sebagai perhiasan untuk laki-laki. Dia hanya boleh untuk perempuan. Jadi kalaupun mau tukar cincin, walaupun ini bukan tradisi dalam Islam gitu ya. Kalaupun mau, si perempuan ngasih cincinnya bukan cincin emas ya, cincin selain emas, mau cincin dari kuningan ya, walaupun sama-sama kuning, tapi kalau bahannya bukan dari emas, kuningan misalnya, nah itu tidak masalah. Yang jadi masalah adalah emas logam emasnya itu, bukan karena warna emasnya. Jadi kalaupun warnanya menyerupai emas tapi bukan bahannya dari emas, maka tidak masalah gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah memakai perhiasan emas bagi laki-laki itu hukumnya tidak diperbolehkan, tapi kalau bagi perempuan itu diperbolehkan. Allah Ta'ala alam bisawab. Bolehkah laki-laki memakai jam tangan yang berlapis emas, Ustaz? Hanya lapisannya saja? Tidak boleh. Tidak boleh temanku, karena memang emas dilarang oleh Nabi SAW. Dan pertanyaannya, kalau tidak pakai kenapa? Tidak ada masalah. Gitu kan? Kalau ada sesuatu yang dilarang oleh Allah, kemudian kalau kita pakai tangan kita putus, mata kita buta, itu lain. Enggak ada masalah. Malah lebih aman tuh, lebih aman. Gitu kan? Pakai jam tangan itu teman-teman sekalian. Jam tangan, subhanallah ini saya bicara umumnya 90%. Jam tangan itu hanya untuk lihat waktu. Oh iya, sekian jam, sudah. Kita walaupun fasilitasnya banyak, jarang kita pakai itu. Gitu kan? Maka jangan sampai jam tangan kah, pakaian kah yang membuat akhirnya kita sombong. Beda kita menggunakan pakaian karena kita suka, itu menunjukkan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jam tangan kita beli karena memang kita suka dan memang bagus gitu kan. Cukup kita pakai dan kita butuhkan untuk itu. Mungkin untuk dipakai olahraga karena ada stopwatchnya dan seterusnya. Maka itu enggak ada masalah. Tapi kalau lapis emas jangan, karena Nabi SAW mengangkat emas di tangan kanan beliau SAW dan mengangkat sutra di tangan kirinya. Lalu berkata, inna hadzani haramun ala dzukuri ummati. Dua benda ini haram bagi laki-laki umatku. Maka apapun yang berhubungan dengan emas dan sutra jauhi. Sudah diharamkan dalam agama. Larangan satu hari baginda Rasulullah melihat seorang pakai cincin terbuat daripada emas. Faham Tom? Kemudian Nabi nampak, dihampiri oleh Nabi, tak banyak cakap, terus diambil itu cincin, dibuang. Terkadang salah uslub atau cara yang digunakan oleh Nabi terkadang lembut, terkadang menunjukkan sikap yang agak tegas. Perbezaan cara di dalam tindakan Nabi menunjukkan bagaimana sikap dakwah dan mencegah kepada kemungkaran yang pelbagai cara juga boleh digunakan. Nabi menunjukkan ketegasan karena amat bahayanya orang memakai cincin laki-laki ya yang terbuat daripada emas. Nabi terus ambil, buka, buang. Kata baginda Rasulullah, adakah salah seorang daripada kamu mahu untuk dicelupkan tangannya ke dalam api neraka karena menggunakan cincin daripada emas? Maka Nabi tinggalkan. Orang tadi yang pakai cincin tuh, yang cincinnya dibuang oleh Nabi, maka dia pun pergi juga, cincinnya tak diambil. Kata sahabat yang lain, ya Rasul, mengatakan kepada tuan punya cincin itu, kenapa cincin kamu tadi ambil? Kan walaupun tak dipakai boleh dijual. Katanya, saya tak mau ambil barang yang sudah dibuang oleh Nabi. Yakni merespon tindakan Nabi dengan sungguh-sungguh. Cara Nabi buang itu seakan-akan ini benda yang memang tak boleh. Maka karena sudah dianggap dengan cara begitu yang begitu tegas diambil oleh Nabi, tak mau diambil, nak dipakai pun tidak. Satu hari Sayyidina Umar keluar dengan Nabi daripada masjid. Kemudian Sayyidina Umar nampak kain terbuat daripada sutra. Katanya, ya Rasulullah, kain ini cantik. Kata Nabi, ini kain dipakai oleh orang yang tak punya nasib yang baik di akhirat karena sutra. Nabi masuk masjid. Selepas masuk masjid, Nabi entah beli ke kain itu atau ambil kain lain yang juga kain sutra, diberikan kepada Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, engkau tadi marah, sekarang kau bagi kepada aku.
Kata Nabi, aku bagi kepada engkau bukan untuk dipakai, tetapi untuk engkau beri kepada siapa yang halal pakai. Ini pun yang tadi hukum larangan memakai sutra bagi laki-laki. Yang kedua, hukum laki-laki boleh membeli untuk dihadiahkan kepada orang lain yang halal memakai sutra.